Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabad qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fit tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Para tuan guru, para puan guru, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimat, pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, masuk dari Gang Sabeni, belok kiri sebelum Indomaret. Tandanya supaya nggak lupa, karena si Ustadz suka marah-marah. Tandain, anak mau kirim, jangan nyasar lagi, nyasar mul. Tidak boleh lebih sampai ke Blok A sana karena putarannya jauh. Kita mesti balik lagi terus sampai lewat apartemen Iya ada gedung. Terus ke sana lagi, ulang lagi. Nanti kalau kelewatan Indomaretnya susah juga. Jadi harus pelan-pelan gitu. Para mualimku, para tuan guruku mudarets, asatid, para ustadz wal ustazah, terutama para sepuh, para orang tuaku yang sangat aku menghormati, aku sayangi dan aku yakini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terlalu berani nih mualaf katanya. Ngomongnya aku yakin, orang yang lain aja bilangnya insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah. Kalau saya enggak, rugi. Untuk bisa bilang begini aja, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bilang itu aja, Ustadz Afwan, Anda taruhan nyawa Ustadz. Kita udah bahas itu di pertemuan pertama di sini. Jadi kalau yang tidak datang di pertemuan pertama, seperti Ustadz tadi bilang, nanti beliau akan cerita, beliau mantan pendeta. Anak nggak butuh cerita itu Ustadz, benar Ustazah. Udah nggak butuh Anda yang kayak gitu-gitu, cerita-cerita masa lalu gitu. Nanti orang-orang Kristen yang nonton video ini atau dari mana, ntar dia bilang masih ngaku-ngaku nggak pernah tuh gitu. Jadi banyak mualaf yang begini ya, Ustazah, Ustadz, para tuan guru, para mualim, Afwan, Wasif. Karena kebanyakan orang-orang yang sebelumnya lahir dalam keadaan bukan Islam, pelan-pelan ya, ada begitu banyak orang-orang yang lahir bukan Islam lalu jadi Islam untuk mengangkat popularitas. Dan yang lebih parah, ada yang nyari duit. Ada, banyak. Kohani dapat banyak itu kemarin, Ustadz Kohani bersama Ustadz Donditan, bersama Ustadz Agustan, para Tionghoa yang jadi mualaf dan jadi mujahid. Luar biasa dapat. Banyak yang istilahnya kalau orang Priuk bilang pokur-pokur, doi, yoi, yoai, yoai kepleset kecemplung. Pura-pura. Serius. Ada tujuan di balik itu. Mau nikah sama perempuan udah kartu mati lah. Beneran. Kartu mokat udah. Jeblok balak dua, modal.
Balak 2, udah kartu mokat. Nggak bisa dicak lagi. Karena itu terlalu kelihatan. Nah, saya tidak mau berada di wilayah tersebut, para tuan guru, puan guru. Saya nggak mau. Saya hanya ingin menyampaikan kesaksian, sekali lagi bukan untuk menyerang, menghinakan, menistakan, mengejek, atau yang lebih parah dari itu, berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E, F, dan pasal 29. Dan ada juga Undang-Undang sekarang 156A. Satu full folio itu. Kita harus hati-hati. Salah sedikit orang Islam dicomot. Tapi kalau di sebelah ngomong, mau Pak Balatak kayak apa, santai-santai aja tuh. Orang Islam mereka yang di seberang itu Allahnya lemah. Dibelain siapa? Yang ngebelain siapa? Orang-orang yang ngomong itu yang ngebelain siapa? Orang Islam. Orang Islam yang merasa dirinya punya jabatan tinggi dan punya popularitas besar di Indonesia. Dia yang bilang enggak apa-apa. Tapi coba kalau saudaranya sendiri ngomong salah sedikit aja. Dia yang Islam itu yang laporin ke polisi. Ini insya Allah menjadi bagian kedua tema kita malam ini, Tuan Guru dan Puan Guru. Dari si debt collector ini Ambon nih. Kayak nama. Iya, soalnya orang bilang, mantan pendeta. Orang di gereja aja udah gak ngakuin gua. Enggak apa-apa. Enggak. Ini untuk mengingatkan, refreshment. Ini untuk refreshment, untuk mengingatkan aja sih sebetulnya, enggak apa-apa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ketika seseorang berbicara pada saat dia setelah menjadi seorang yang namanya bukan mu'alaf ya. Mu'alaf itu artinya ya, Tuan Guru kemarin kita udah bahas berdua. Dari etimologi dan terminologi kata itu secara gramatikal bahasa Arab, kemu'alafan itu bukan orang yang berpindah agama, bukan. Tapi seorang yang dilembutkan hatinya bagaikan tanah yang dipacul lalu Allah masukkan benih. Apa itu benihnya? Hidayah. Kan gampang aja itu. Tapi orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, lalu dia bersyahadat, sampai modar itu disebutnya mu'alaf. Nggak pernah jadi muslimin muslimat. Mu'alaf dia. Mu'alaf udah modar, udah dikubur. Nggak pernah dapat predikat muslim. Nggak pernah. Mu'alaf aja. Artinya tanahnya dipaculin aja. Kapan tumbuhnya itu benih? Insya Allah. Anak nggak pengen yang muluk-muluk Tuan Guru, beneran. Nggak pengen jadi disebut mujahid, enggak. Anak pengen jadi muslim aja. Mujahid. Insya Allah. Kemarin itu ada orang yang, dua apa berapa terakhir tuh yang satu apa dua orang itu menjadi orang yang ke-1038. Yang Allah izinkan untuk ngobrol dengan saya, Allah izinkan ya. Allah izinkan, tidak pernah terjadi kalau Allah tidak izinkan. Allah izinkan ngobrol dengan saya, lalu saya tuntun syahadat. Kemarin itu orang yang ke-1038. Kenapa kok ria amat itu si Ambon ngomongin angka? Saya diajar untuk membicarakan angka itu. Supaya saya tahu diri dan gak macam-macam. Gak nyari untung dari pembicaraan tausiah. Gak nyari materi. Supaya ingat kenapa? Ketika angka itu ada di sini dan di sini. Sekali lagi, ketika angka itu ada di sini dan di sini. Maka saya gak bisa macam-macam. Saya lihat di belakang saya ada 1038. Saudara saya yang sudah datang ke saya. Ngobrol dengan saya. Dari 14 negara yang berbeda. Bukan hanya dari Indonesia. Kalau gua macam-macam itu di belakang gimana? Udah mah hidup lu begitu. Saudara lu datang ke lu, ke Inama Ambon, minta dituntun syahadat. Sendiri kita kacau. Gak bisa. Gak jadi berkah buat yang di belakang. Serius. Ada orang yang menganggap dirinya ustadz besar, seorang yang dahsyat di bidang ilmu pengetahuan fikih, syar'i dan muamalah dan sebagainya, hadis dan sebagainya. Tapi nipu uang jamaah.
Jemaah nggak jadi bisa berangkat berangkat umrah. Bilang katanya jualan rumah ada berapa hektar. Nanti kalau udah bayar, rumahnya dibangun dapat pohon kurma. Bor-bor pohon kurma, tanahnya aja kagak ada. Nama syekh dibawa-bawa. Ini bahaya. Baiklah kita hidup sebagaimana Islam hidup. Apa Islam itu hidup? Islam hidup proporsional. Enggak lebih, enggak kurang. Dari situ baru timbul satu kata, syukur. Sebelah udah beli Avanza baru yang tipe G. Kita masih kijang kotak aja. Istrinya ngomong ke suaminya, "Abah, Avanza kek. Masa Umi nganterin anak sekolah pakai motor tahun 98. Umi pengen dong pakai NMAX, pakai PCX." Iya, ntar siang dibawain. Sedap. Ini suami yang dahsyat. Nggak taunya suaminya salah bawa PCX-nya ke yang mana gitu. Istrinya bilang, katanya sore mau dibawain. Udah dibawain. Nggak taunya alamat rumahnya yang beda. Tuh laki-laki Islam kebanyakan gitu. Udah banyak duit dikit songong. Mulai bawa-bawa sunnah Rasulullah. Apa lalu bawa menyan. Ada urut-urutannya bos. Ada rukunnya. Jangan main gebrak aja Ustadz King. Ustadz King aja. Ustadz King itu isti katanya. Apa ikatan suami takut istri. Gak berani dia. Ini sunnah Ustadz King. Islam lelaki sejati itu harus punya 3, 4, 5, 6. Sadap. Kalau gak jadi berkah buat apa? Kalau gak jadi berkah buat apa? Nanti orang akan menekan ayat suci Al-Quran. Sekali lagi, ketika kita bertindak kepada sesuatu, lalu kita pribadi menghubungkannya dengan ayat Al-Quran, maka kalau kita salah, maka ayat Al-Quran yang nanti disalah-salahkan orang. So if you want to marry again, kalau kamu mau kawin lagi, think 100 times, even 1,000 times. Pikir dulu 1.000 kali atau 2.000 kali. Jangan maunya doang. Orang datang ke saya, Ustadz Kiai, aku mau menolong dia karena dia seorang janda. Punya anak 2. Suaminya pisah sama dia. Aku ingin menolong anaknya sekolah. Sini duit lu. Kok kasih ke Ustadz Kiai? Iya duit lu. Lu udah hitung belum pengeluaran tuh anak sebulan. 2 anak itu. Berapa kira-kira? Ya sekitar 4-5 juta. Mari sini 4-5 juta. Setiap bulan kasih ke saya. Lo ngapain Ustadz Kiai? Ntar gue yang nganterin ke rumah itu. Kan katanya mau nolong anaknya. Ngapain maknya lu kawinin emang kabeki sia. Itu bahasa Prancis. Itu bahasa Prancis. Hanya orang-orang yang ngerti Prancis yang ketawa tuh ya. Prancis. Kabeki eta ngaranna. Kalau mau nolong anaknya karena itu janda, anak janda, ya sini kasih ke gua. Gue tahu alamat rumahnya, RT-nya gue kenal, RW-nya gue kenal. Ntar gue kasih tiap bulan. Ya. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau memang punya tujuan, udah gak usah bawa-bawa anaknya. Langsung aja ngomong ke saya memang tertarik dengan ini. Kan beres. Gak usah pakai anaknya begini lah. Lu kartu mati udah jebot 2, gue tahu. Udah gak usah. Kalau saya selalu mendapatkan pengajaran dari tuan guru dan para syekh, para sepuh. Gini, laki-laki Islam tuh kalau di dalam kehidupan bersuami istri, ada 2 macam. Allah memberkati seorang laki-laki muslim yang hidup dalam keadaan monogami. Dan Allah juga memberkahi laki-laki yang hidup dalam kehidupan poligami. Jadi jangan paksakan orang yang memang Allah kasih istilahnya uratnya tuh kasih bakatnya. Kalau orang Sunda bilang bakatku butuh. Maksudnya apa ya? Memang dia diciptakan Allah ya begitu. Dan Allah memberkahi dia. Misalnya yang monogami, Allah berkahi.
Yang poligami, Allah punya rencana melalui si laki-laki ini. Misalnya, untuk menjadikan perempuan tersebut lebih islami. Lebih kuat mendekatkan diri kepada Allah dan cinta Rasulullah dan anak-anaknya. Kita kan nggak tahu rahasia Allah. Jadi yang monogami jangan menghakimi yang poligami. Yang poligami jangan menghakimi yang monogami. Jangan udah slow aja, santuy. Wallace. Yoi katanya. Kalau di sini daerah Sabeni bilang jalan Sabeni. Yoi. Hari ini insya Allah bagian kedua dari pertemuan kita. Kita tidak lagi membicarakan masalah siapa Kainama. Maaf ya, ada yang bilang gini, Kainama itu jadi Islam supaya punya popularitas, terkenal, dikenal orang. Sorry ya, dulu gue waktu masih salibis gue terkenal. Gue main piano, sorry ya. Nyanyi saya. Main piano, silakan cari deh di YouTube. Iya. Kalau cuma untuk terkenal ngapain jadi Islam? Kalau cuma untuk nyari duit ngapain jadi Islam? Sendal aja hilang di depan masjid. Kotak amal dibobok Ustaz, kotak amal dibobok. Kotak amal isinya tepira 82.000. Tepira dibobok. Itu kalau ada orang yang bisa ngambil beduk, dipanggul tuh beduk. Kamera CCTV diambil. Dengar udah. Kamera CCTV di masjid ada yang ngambil. Kamera CCTV. Kipas angin ada yang nyopotin. Asli. Ada yang paling lucu gini. Jadi aki-akinya dulu tuh. Akinya, apa istilahnya? Ya kakeknya yang udah sepuhnya itu. Almarhum. Ya. Mewakafkan tanah tersebut untuk jadi musola. Ada rame itu. Keturunannya diambil. Mau dijual itu tanah. Ada yang udah wakaf buat makam. Dipermasalahkan sama keturunannya. Begitu beliaunya sudah wafat. Tidak percaya diri menghadapi kehidupan. Nggak percaya diri. Anak-anak muda. Begitu emaknya batuk sedikit aja. Duh, bagian gua kapan nih? Itu Islam tuh. Berantem antara kakak sama adik sama ipar sama sepupu. Cuman gara-gara orang emaknya baru batuk dikit. Kapan nih? Kapan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bapaknya. Pak, nanti kalau ini saya ngambil duluan deh bagian saya. Anak ini punya otak ya sih. Bapaknya masih ada. Buat usaha Pak. Ya lu usaha sendiri. Gak pede jadi Islam beneran. Asli orang-orang gini gak pede jadi Islam beneran. Udah lu berhenti aja jadi Islam. Masih banyak tuh orang-orang di luar yang mualaf tuh. Yang mau ngambil jatah lu. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beneran. Muslim. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Lu berhenti aja jadi Islam. Gampang kan? Jadi Islam tapi ngejelek-jelekin orang Islam. Ngejelekin habaib. Ngejelekin ustadz. Ngejelekin tuan guru. Padahal ilmunya dia dibanding sama tuan guru. Jauh kawang-kawang. Tuan guru tuh 200.000 hadits. 200.000 hadits. Berani-beraninya manggil UAS. Stres. Kalau masih ada yang panggil UAS, stres antum. Berhenti jadi orang stres. Jadi orang sehat tuh enak daripada stres. Panggil ustadz karena dia memang ustadz tuan guru. Apa sih beratnya nggak modar antum? Kalau ngomong itu ustadz, nggak modar antum enggak. Bener nggak anfal gitu enggak. Santuy aja, Wallace. Yoai. Sebutin aja Ustadz Abdul Somad. Emang antum langsung modar kalau ngomong gitu? Kan enggak. Sebutin aja Habibun Rizik Syihab. Enggak sakit, enggak. Serius, beneran. Kenapa jadi malu gitu? Punya Habib yang namanya Habib Bahar Smith. Kenapa malu? Kalau antum gak suka dia jangan dengerin, jangan nonton, beres kan? Ya.
Tapi jangan hina dia. Gak ada urusannya antum. Antum kagak kasih makan, kagak ngapa-ngapain. Marah-marahin Habib. Urusan apa lu? Ngasih ongkos kagak, ngasih uang bensin kagak. Habib dimarah-marahin. Menempatkan segala sesuatu pada proporsionalnya. Malam ini insya Allah berpegang kepada ayat pembukaan tadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Gini, para ustadz wal ustazah jamaah sholat maghrib yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang perang. Tapi pada tidak sadar. Kenapa sih orang ini selalu ngomongin kristologi? Kemarin saya sudah terangkan. Kristologi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kemarin ya, waktu pertama kali saya kesini. Yang membuat saya bersyahadat karena saya belajar kristologi. Saya belajar. Jadi nggak kosong. Ini bukan kaleng-kaleng. Maaf ya, biar kata hitam sorry gue bukan kaleng-kaleng. Emang gue cowok apakah? Begini. Ada sesuatu yang tidak disadari oleh umat Islam terutama di Indonesia. Yaitu kita ini sedang berada dalam suasana perang. Perang apa kita aman? Perang kita. Di mana perangnya? Di sini Ustadz wal Ustazah. Di dalam sini. Belum ke sini. Akan tiba waktunya kata Rasulullah. Itu masuk ke sini. Ketika Rasulullah di dalam hadis riwayat yang sahih berkata kepada para sahabat, pada suatu kali engkau akan sama dengan mereka. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, engkau akan sama dengan mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Yahuda wal Nasiriyun. Ya Rasulullah. Terus Rasulullah jawabannya pendek tapi saya selalu merinding kalau ini. Beliau menjawab demikian. Faman. Lalu siapa lagi? Oleh sebab itu, kenapa yang sekarang banyak ramai dibicarakan itu para kristolog. Orang-orang yang berasal dari agama Kristen atau Katolik. Kalau sama saudara-saudara kita di Republik Indonesia ini pelan-pelan ya. Di Republik Indonesia ini yang diberkahi dan disayangi Allah. Islam itu kalaupun ada peristiwa atau kasus, sangat kecil sekali presentasinya. Ada masalah dengan orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejawen. Coba lihat, kasusnya ada nggak? Ada, tapi kecil sekali. Yang paling banyak itu jor-joran dengan siapa? Kristen Katolik. Karena Rasulullah 1400 tahun yang lalu udah bilang, antum tuh, beliau tidak bilang Hindu. Padahal waktu itu Hindu sudah ada. Zoroaster atau para penyembah api itu apa? Orang-orang Majusi. Majus, Magi, Mago. Orang-orang Majusi udah ada penyembah api. Hindu udah ada zamannya Rasulullah. Tapi kenapa ketika sahabat bertanya, Yahuda wa Nasara ya Rasulullah. Beliau bilang, Faman, siapa lagi? Beliau tidak bilang Buddhis, beliau tidak bilang Konfutse, beliau tidak bilang kejawen, enggak. Ada dua ini yang bahaya. Kata Rasulullah, kamu akan sama seperti mengikuti mereka, bahkan sampai ke lubang dop. Lubang dop itu lubang kadal gurun yang sekarang lagi ngetop dibilangin tuh. Kadrun. Kalau ada orang yang bilang orang muslim sejati, orang muslim yang cinta Al-Quran, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta hadis dibilang kadrun, orang itulah. Jadi sekarang gak usah perlu, kita cari tahu dia, gak perlu buang-buang waktu. Dia akan menunjukkan dirinya sendiri. Dia benar-benar Islam atau pura-pura jadi Islam. Hati-hati bos. Islam tapi bilang saudaranya kadrun. Bilang saudaranya Bani Daster. Come on. Langsung ya. Ayat ini adalah ayat yang menyatakan bahwa Allah mengirimkan pasukan burung. Dan burung ini ternyata menurut penelitian dari National Geographic, Ustazi, ada satu acara TV
namanya National Geographic. Dan National Geography ini ada yang tentang flora, fauna, ya. Jadi ada tumbuhan dan ada hewan. Nah, ternyata ada satu burung yang meneluh penelitian, bukan orang Islam, bukan orang Islam. Para ekspertis, para ahli, para ilmuwan, para profesor, dan burung ini cocok dengan apa yang dituliskan oleh Al-Qur'anul Karim. Burungnya tidak terlalu besar. Coba bayangkan, ketika burung yang tidak terlalu besar, seperti burung tekukur katanya, burung puter, paling besar segede gitu. Dia bawa batu, segede apa sih batu? Pasti tidak besar. Batunya kecil. Tapi batu dari neraka. Begitu jatuh kecil aja. Itu manusia yang kena, pasukan gajah itu, fil itu, pasukan al-fil itu bagaikan daun yang dimakan ulat. Artinya bolong-bolong. Kecil, tapi bolong orang kena. Yuk kita lihat sekarang. Di republik yang disayangi dan diberkahi Allah ini. Sudah ada orang-orang yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolong-bolong dia. Bolong-bolong dia dibawain batu. Mari kita minta tolong kepada Ustadz Afwan, langsung mulai ya, jangan marah. Jangan marah, langsung mulai ini. Baik. Yang pertama diserang adalah sasarannya dari perang ini terakhir ini. Maaf, orang Muslim, Ustadz. Orang Muslim. Agar apa? Agar secara tidak disadari yang Rasulullah bilang itu. Kita ikut mereka ke lubang dop. Ikut. Pelan-pelan gimana caranya? Kalau tidak ikut yang sekarang lagi tren, lagi fashion. Wah, ketinggalan zaman. Anak-anak muda motor diceperin. Ada gunanya? Nggak ada. Cuman fashion aja, fashion ya. Fashion apa? Mode aja. Modis, ya. Emak-emak pakai jilbab tapi bajunya merecet. Emak-emak pakai jilbab, ya. Tapi bajunya lepet, kata. Lepet, tahu lepet? Baju ponakan yang dipakai. Serius, ada yang serius ini Ustaz. Nih habis sholat maghrib. Datang beberapa emak-emak. Saya langsung masuk ke ruangan. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya langsung masuk. Ada namanya Ustazah Ita di sana di Masjid Agung Sunda Kelapa lantai 4. Ih, kenapa sih Ustaz sombong banget ada ibu-ibu datang? Enggak. Suruh ganti baju dulu. Kenapa? Itu baju ponakannya bukan baju dia. Ustaz kayak so tahu amat. Iyalah. Enggak sadar badan. Umur udah segitu masih ikut yoga. Enggak Ustazah, ini tidak mengganggu akidah. Pala lu menyan tidak mengganggu akidah. Nggak ganggu. Enak aja. Nah, hal-hal seperti ini tidak disadari udah gitu ngeyel gitu, ngerti ya? Ya. Padahal dia sedang berada ke lubang dop. Ustaz kayak nggak apa-apa ngucapin selamat Natal nggak apa-apa. Toleransi antar umat beragama di Republik Indonesia. Itu kan saudara kita sewarga negara. Kalau engkau sayang sama saudara-saudaramu Kristen dan Katolik, ya, jangan sebutkan selamat Natal. Bawain dia sayur lodeh kek. Bawain ayam bakakak kek. Bawain duit kek 8 juta. Nah maka itu. Lebih senang mana dia? Orang gak ngucapin selamat Natal tiba-tiba ujung-ujung ngasih duit 8 juta. Daripada datang gak bawa apa-apa. Selamat Natal ya. Siapa lu? Udah gak tahu soal Natal ngucapin selamat Natal. Cari ayat Al-Quran. Yang melarang orang menyebutkan selamat Natal. Aduh, yang ngomong Islam. Ustadz katanya, aduh. Lakot kafaro itu segede lem gambreng di dalam Al-Quran. Lakot kafaro. Apabila engkau mengatakan kala. Jelas. Dari anak kecil umur 6 tahun udah tahu kalau engkau Islam. Pasti tahu itu lakot kafaro, pabalatak cek orang sana.
Orang Islam mengatakan saudaranya yang bukan muslim itu kafir bukan karena benci. Karena disuruh Allah. Kata-kata kafir itu bukan hinaan. Nanti ada yang nonton, saya senang kalau ada Kristen atau Katolik nonton. Hai saudaraku Kristen dan Katolik. Engkau tidak pernah dibenci oleh saudara muslimin. Tidak pernah. Kata-kata kafir itu kami disuruh oleh Allah untuk mengucapkan kepadamu. Karena engkau tidak percaya bahwa Allah hanya satu. Namanya Eloah, Elohim, Elohenu. Yang memberikan informasi kepada Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Jesus Christ, Isa Al-Masihu Ibnu Maryam. Dan dia adalah seorang manusia. Kau jadikan dia Tuhan. Kau yang memilih dirimu dipanggil kafir. Bukan hinaan, itu title, itu gelar, itu predikat. Dari Allah kepada orang yang tidak dari Allah kepada orang yang menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Dikasih gelar, engkau yang pilih. Oh kalau gitu jangan panggil kami kafir. Ya gue berhenti panggil lu kafir. Kalau lu sholat bareng gue beres kan. Simple, just as simple as that. Kalau kau ingin berhenti dipanggil kafir, ya lu sunat situ, rumah sunat di Cawang. Kalau yang dewasa cuma 670.000. Itu udah dapat bantal, dapat obat, dapat segala macam. Gantungan kunci dapat, itu Cawang, rumah sunat. Enggak akan dikasih tahu ke orang, rahasia terjaga. Kayak nama yang nganterin. Serius. Kalau kurang duitnya kayak nama nambahin, tapi pego aja. Dan banyak. Ini masalahnya pakai Nmax nih. 680. Alhamdulillah. Ustadz boleh ketik? Maaf. Di Google kosong. Ya Google kosong. Gini Ustaz. Tulisannya gini. Caesar, C-E-S-A-R, Caesar, spasi, C-E-S-A-R, spasi. Ini udah di Google ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Caesar, spasi, Borgia. Kita langsung masuk. Ini inti temanya, inti tema hari ini insya Allah. Caesar Borgia. Borgia bukan Bolgia, bukan. B-O-R-G-I-A, Borgia. Anak-anak mau menyampaikan sedikit aja, tapi insya Allah ini jadi pegangan kita. Supaya kita tidak, secara tidak sadar kita ikut ke lubang dok. Caesar Borgia, web store. Ini udah kebuka belum nih Google? Belum nih. Insya Allah. Bismillah. Paket ada kan Ustaz? Tadi waktu Ana di kantor ada yang bilang, paket ada paket. Ingat yang kemarin. Dari sini nanti kita bergerak. Dalam waktu 5 menit sebelum azan, insya Allah sudah sampai. Jadi sudah jelas ya. Kita ditutup matanya, dibikin secara gak sadar. Kita menjauhi Islam. Kita justru mendekatkan diri kepada lubang dot. Ya, dengan cara apa? Terutama ibu-ibu nih banyak yang gak sadar gitu ya. Misalnya gini, lagi masak. Terus anaknya tarik-tarik bajunya. Umi. Tante Ita datang, mau ngapain Tante Ita? Itu katanya mau ngajakin pengajian, ntar bilang Mami nyusul, Umi nyusul. Pergi anaknya bilang, Tante Ita nanti Umi nyusul. Oh iya pergi. Tante Ita. Udah, alhamdulillah. Waktu masak, anaknya panggil. Ada tetangga yang ngajak ngaji. Dia pasti bilang, udah duluan aja ntar saya nyusul. Tapi giliran anaknya datang lagi ke dapur, korek lagi ibunya. Umi. Amanda Manopo udah mau main. Wih, langsung. Apa tuh? Judulnya apa tuh? Nah, berarti doyan nonton. Enggak, ini cuma pancingan doang. Sama siapa cowoknya tuh? Alhamdulillah. Gambar Ustaz. Gambarnya diklik. Alhamdulillah. Enggak apa-apa nonton sinetron enggak apa-apa sekali-sekali. Tapi jangan sampai kayak nyandu banget gitu loh. Ada emak-emak yang di TV kemarin tuh. Pas lagi adegan hujan di TV dia buka payung. Dipayungin itu padahal TV dipayungin.
Di TV lagi adegan hujan, dia mayungin. Udah gitu bikin nasi goreng khusus. Begitu sinetron mulai, nongol idolanya dia tuh disuapin di TV. Disuapin. Ayolah, kembali kepada pemikiran yang proporsional. Ini adalah gambarannya. Kita sedang berperang. Kenikmatan itu tanpa terasa membuat kita jauh dari Islam dan mendekatkan diri kepada lubang top. Hati-hati, kita mulai dari ini. Ini adalah seorang putra dari pastor. Tadi kita di kantor kita ngomongin tentang pastor. Apa itu pastor? Pastor adalah pimpinan agama dari saudara-saudara kita di sebelah yang tidak boleh menikah. Tidak boleh. Pastor, brother, suster, prater, suster besar tidak boleh menikah. Karena mereka adalah dipercaya dan punya iman sebagai mempelai Kristus. Mereka yang sudah bekerja sebagai seorang pemimpin agama di sebelah saudaraku tersayang yang aku hormati. Ini bukan untuk menyerang, bukan. Ini untuk gambaran saudara muslimin dan muslimah. Mereka adalah mempelai Kristus. Mereka tidak boleh kawin secara duniawi. Tapi sejarah dari tahun jebot membuktikan setiap pastor punya anak. Ini salah satunya. Namanya Borgia. Dia dipanggil Caesar, Princess. Dan beliau ini adalah putra dari seorang paus besar, uskup agung. Maka itu aneh kan? Dari mana itu? Nah dia ini, Borgia ini, Caesar ini, hobinya adalah pesta. Kehidupan seks yang bebas. Mabuk dan segala sesuatu hal yang menjijikan. Sehingga dia dikucilkan dari pemerintahan kerajaan tersebut karena menghabiskan banyak biaya negara. Hanya untuk membangun hal-hal yang tidak perlu untuk rakyat. Tempat pacuan kuda, istilahnya kalau sekarang tuh sirkuit. Bangun tempat pacuan kuda, tapi itu tidak berguna buat rakyat, tapi menghabiskan saja untuk pesta-pesta saja. Bikin acara-acara konser musik, bikin acara-acara apa yang apa. Pokoknya tidak berguna dan menghabiskan uang rakyat. Nah dia ini coba perhatikan wajahnya. Ya, kurang jelas. Jelas lah, nggak mungkin gitu. Nah itu dia. Oke ya. Nah perhatikan wajahnya. Wajah ini yang untuk kemudian pada dekade berikutnya, pada 10-20 tahun berikutnya, wajah ini diambil untuk dijadikan gambar prototipe wajah Yesus. Coba di atas, Caesar Borgia yang tadi ditambahin dan Yesus. Caesar Borgia yang tadi tuh judulnya, naikin aja. Kan itu Caesar Borgia tuh paling atas. Apa judulnya? Judulnya diganti Caesar Borgia dan Jesus. Inilah orangnya. Putra dari seorang paus yang tidak boleh menikah tapi kok bisa ada anak. Dan dia punya saudara banyak. Hebat itu paus ya. Jadi mendingan jadi Islam lah. Islam itu proporsional. Udah antum nikah aja. Ya? Nah, kita lihat. Dan Jesus. Klik gambar, Ustaz. Ganteng ya. Gondrong ya. Matanya biru. Emang itu dia? Bukan. Hal-hal seperti ini, udah ya. Dari gambar tadi udah dapat ya. Diambil gambarnya karena tidak ada yang tahu wajah Yesus itu seperti apa. Jadi, saudaraku muslimin dan muslimat, untuk sebagai pagar antum semua, para tuan dan puan guruku, kalau ada yang cerita-cerita terima Yesus itu baik, Yesus itu begini wajahnya. Dikasih lihat wajah ini, bilang dulu, kamu aja gak kenal Yesus. Itu bukan Yesus, siapa? Caesar Borgia. Kata siapa? Kata Kainama. Kainama tahu dari mana? Dari sini. Namanya Caesar Borgia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Ustadz dihapus ketik namanya Piramida Illuminati.
Piramida Illuminati. Enter. Nah, ini bisa digedein Ustadz yang ini. Oke. Ini baik. Ini jelas ya? Jelas ya? Baik. Baik, ya baik. Siap. Sudah. Perhatikan di sini sasarannya nih. Ini lihat. Dari agama, ini Kristen, ini Yahudi, ini katanya Islam, dan ini agama-agama lain. Agama-agama yang Hindu, Buddha dan sebagainya, yang lambangnya yin dan yang. Ya, ini adalah sasaran untuk dibuat. Aduh, ini kurang jelas ya. Ini tulisannya sebetulnya namanya debt slavery. DEBT, debt, spasi slavery. Sasarannya adalah orang-orang yang ini nih. Oleh orang-orang dari sini untuk membuat ini bulan bintang menjadi masyarakat debt slavery. Debt itu hutang. Slavery itu budak. Bagaimana caranya? Negara-negara yang punya masyarakatnya Islam terbesar di dunia menjadi orang yang berhutang dan dibikin tidak sanggup bayar hutang. Nanti kita akan sambung setelah Isya biar makin penasaran. Yoai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.